Dan bekal inilah yang nanti akan menentukan seperti apa pernikahan kita. Jadi pernikahan kita itu akan dibangun berdasarkan bekal yang kita bawa. Kalau kita punya bekal sedikit, bisa jadi pernikahannya sebentar saja, tak bertahan lama. Maka di sini dibutuhkan bekal yang begitu banyak. Dan bekal yang kita miliki, yang harus kita ada, yaitu adalah yang pertama berkaitan dengan ilmu dulu, al-ilmu. Ya, jadi Maulana semenikah itu yang penting adalah ilmunya dulu. Jangan punya semangat doang. Aku mau nikah, mak, nikah, udah. Ya, ilmunya dulu. Dan ilmu yang harus dimiliki itu terkait dari sebelum menikah. Ya, sebelum menikah. Ada proses sebelum menikah itu yang tentu bagi bapak-bapak yang sudah menikah tentu sudah melewatinya. Proses yang pertama adalah yaitu ta'aruf. Ta'aruf ya. Itu adalah tahap pengenalan. Dan bagaimana ta'arufnya itu sesuai syariat. Nah, ini perlu bekal juga ini. Karena ketika ta'aruf tidak sesuai syariat, jangan harap keberkahan yang kita dapatkan. Jadi kata ulama, rumah tangga kita itu ditentukan bidayahnya. Awalnya, Pak. Nanti rumah tangga itu bahagia atau tidak bahagia, berkah atau tidak berkah, tergantung awalnya bagaimana. Kalau awalnya tidak ada keberkahan, udah, seterusnya juga tidak ada keberkahan. Kalau pernikahan itu diawali dengan maksiat, maka otomatis pernikahan itu jangan harap akan bertahan lama. Maka di sini kita yang mau menikah, ta'arufnya harus diperhatikan sesuai nggak dengan syariat. Dan para orang tua harus mengawasi. Ya, ketika dia mau menikahkan anaknya, tengok nih anaknya ini ta'arufnya ada sesuai syariat ini. Yang ta'aruf sesuai syariat itu bagaimana? Ya bukan seperti apa yang dilakukan anak muda sekarang. Kenalan-kenalan, ayo pacaran, udah kencan saya nih, tengok, udah nikah. Bukan begitu. Ya, proses ta'aruf itu mengenal ya orang yang akan kita nikahi itu perlu. Karena yang namanya pernikahan ini bukan apa ya cocok-cocokan gitu, tidak, coba-cobaan gitu, tidak, tetapi bagaimana dikenal dulu, dikenal orang yang kita nikahi itu, ya. Dan proses pengenalannya, ya kalau kita mengikuti syariat, ya tentu mungkin ada biodata dulu, ya biodata diri, kemudian bisa menanyakan, ya mengenal seseorang kan nggak mesti harus bawa dia dulu, ya. Ada sebagian anak-anak muda, kenapa pacaran? Ya kita harus kenal, kita harus jajaki dulu gimana sih orangnya. Ya untuk mengenal seseorang kan nggak mesti harus seperti itu, Pak ya. Tidak mesti. Justru malah yang kayak gitu banyak ketipu gitu. Dibawa dua, yang namanya wanita, yang namanya laki-laki, ketika awal pertama bertemu dengan lawan jenisnya, dia akan menampilkan yang bagus-bagus. Kalau ngomongnya yang bagus-bagus, semuanya bagus-bagus, yang enak-enak. Nah, jadi berapa banyak orang tertipu di situ. Maka kita bisa mengenal seseorang itu bisa dari temannya. Kita bisa mengenal dari temannya. Ya. Kata ulama jangan sampai kita menanyakan kepada teman yang dekat itu. Dan juga jangan sampai menanyakan kepada musuhnya. Jadi kalau kita ingin menggali informasi seseorang, carilah kepada temannya yang tidak terlalu dekat, dan juga jangan cari kepada musuhnya. Karena ketika dicari kepada teman yang dekat, otomatis informasinya bagus semua. Ya, gimana dia? Wah, mantap dia orangnya. Wah, rugi kalau nggak nikah sama dia. Seperti itu. Atau juga jangan cari ke musuhnya, maka dia akan ya memberikan berita yang buruk saja. Tetapi orang yang munsif gitu kan. Kita bisa gali informasi dari orang yang kenal dengan dia, informasi dari tetangganya. Ya, Maulana tuh gimana sih orangnya? Sehari-harinya gimana? Tanya jamaah masjid. Wah, dia orangnya gini, rajin ibadah, mantap lah itu. Ya. Nah, ini kan perlu, Pak. Tahapan-tahapan seperti itu perlu kita ketahui. Ya, dalam ta'aruf ya. Dalam ta'aruf. Dan kalau seandainya butuh ya tatap muka, ya tentu dalam ta'aruf itu juga tengok juga aslinya. Ya, ketika kita mendapatkan biodata, tentu perlu pembuktian benar nggak sesuai dengan data yang masuk itu gitu. Fotonya sama nggak? Mungkin nanti ada namanya muwajahah, proses berjumpa. Nah, di dalam proses berjumpa ini orang tua harus ngawasin. Ya. Jadi jangan sampai orang tua biarin anaknya berdua aja udah sudah sana. Ya, dia orang tuanya ke belakang.
Ya, itu yang ada terjadi seperti itu. Jadi mengawasi dia menemani anaknya ya dalam proses ta'aruf tersebut. Nah, ini langkah awal ya tentunya ketika kita ingin memulai pernikahan, ada yang namanya ta'aruf. Kemudian juga ketika ta'aruf pun juga ada yang namanya nazar. Ya, ada yang namanya nazar, yaitu adalah memandang, melihat ya wanita yang ingin kita nikahi. Dan itu juga ada aturannya. Ya, ada aturannya. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan yang dipandang adalah ya sesuatu yang membuat seseorang menikah dengannya. Apa itu? Melihat wajahnya. Ya, wajah dan kedua telapak tangan. Itu yang disepakati oleh mayoritas ulama, ya, wajah dan telapak tangan. Ya, walaupun ada juga pendapat-pendapat ulama yang lainnya mengatakan yang tentunya tidak bisa kita terima. Ya, katanya lihat apa saja yang bisa dilihat katanya. Ini kan nggak bisa juga kita terima. Dan ini tentunya kembali kepada hadis Nabi SAW yang tidak ada kejelasan secara khusus ya. Undur ilaiha, perhatikan dia. Nabi SAW tidak menjelaskan apanya yang diperhatikan. Disinilah muncul perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi yang jelas kita ambil pendapat yang kuat dalam persoalan ini adalah yang dibolehkan adalah melihat wajah dan telapak tangan. Baik. Itu proses yang tentunya dilalui ya. Ada nazar. Kemudian setelah nazar ya, bagaimana seorang yang mau menikah ya, ketika dia sudah takjub dengan pasangan dia, kemudian dia berusaha untuk melaksanakan sebuah ibadah yang namanya salat istikharah. Jadi artinya seseorang yang mau nikah dia mantapkan dulu dirinya. Jangan sampai dia belum mantap tetapi dia sudah sampaikan kepada wanita. Ini tidak boleh. Ya, kita coba aja dulu kan. Nanti dia suka atau tidak ini, dia terima atau tidak. Jangan. Mantapkan kitanya dulu. Kalau kita sudah mantap baru. Jangan sampai nanti kita belum mantap kemudian dia sudah terima, dia dikecewakan. Dan ini banyak terjadi. Ya, maka bagi orang tua ketika ada laki-laki datang melamar anak kita, tanyakan, kamu mantap nggak dengan anak saya? Ya, bertanggung jawab nggak? Jadi itu harus ditanyakan, bukan sekedar melihat, oh dia orang kaya, ini ganteng nih, ya sudah saya nikahkan saja. Tidak, orang tua juga perlu memberikan masukan kepada anaknya. Kadang-kadang yang namanya anak perempuan ya, kadang-kadang dia melihat mungkin kegantengannya saja, atau laki-laki dia lihat cantiknya saja. Ya, itu yang dikedepankan. Padahal masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus kita pikirkan. Ya, jadi ini. Maka ketika orang tua melihat ya calon menantunya ini mungkin bermasalah di dalam mungkin akhlaknya, bermasalah dalam segi agamanya, maka dia berhak untuk melarang. Ya, dia berhak untuk melarang anaknya. Tapi ketika laki-laki yang datang kepada anaknya itu adalah laki-laki yang bertakwa, ya, maka tidak ada alasan untuk menolak. Ya, Nabi SAW mengatakan seandainya apa? Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqah, seandainya ada orang yang datang kepadamu yang engkau ridho dengan akhlaknya, engkau ridho dengan agamanya, maka jangan ditolak. Seandainya ditolak, maka akan rugi dunia akhirat. Maka ini Pak ya, jadi perhatikan, jadi yang dikedepankan itu adalah akhlaknya, ibadahnya. Karena kalau bicara kekayaan, kata ya orang-orang yang sudah berpengalaman, kekayaan bisa dicari ya. Kekayaan bisa dicari. Kalau akhlak kan enggak Pak ya. Ya, maka di sini penting kita kedepankan itu. Yang penting orang yang mendatangi anak kita adalah orang yang bertanggung jawab. Dia mau bekerja, itu yang penting Pak. Ya, apa gunanya ada punya harta? Ya mungkin orang tuanya kaya, terus kemudian dia menikah dengan anak kita, pas orang tuanya bangkrut atau pas dia bangkrut, kemudian dia nggak mau bekerja lagi. Dan itu banyak terjadi, dan itu akan menyebabkan terjadinya perceraian di dalam rumah tangga. Maka di sini perlu diperhatikan ya laki-laki yang tentunya kita nikahkan anak kita dengannya. Ada seorang datang kepada Hasan Al-Basri, dia bertanya, dia berkonsultasi. Ya wa Imam, saya ingin menikahkan anak saya. Ya, dengan siapa aku nikahkan anak saya ini? Dengan siapa? Kemudian beliau mengatakan, la tuzawwij ibnataka illa min rajulin taqi. Jangan kau nikahkan anakmu kecuali dengan laki-laki yang bertakwa. Gitu ya.
In ahabbah, seandainya dia suka, akramaha. Kalau dia suka, dia mencintai, maka dia akan muliakan itu. Ya? Jadi kalau seandainya dia bertakwa, pasti dia akan muliakan. Dan kalau kita bicara ketakwaan, Mbak, ya itu bicara amal. Itu bicara amal, bukan bicara orang yang tahu agama, tidak. Ya. Kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an, kalau bicara takwa itu adalah pengamalan. Ya, bukan sekedar ilmu ya. Karena banyak orang yang tahu ilmu agama, tetapi dari sisi pengamalan ya mungkin nol gitu. Dan ini sangat berbahaya juga. Jadi jangan mentang-mentang oh dia anak pesantren, dia anak ini, oh dia tahu agama, belum tentu. Kita perhatikan dia amalkan nggak agama itu. Ya, Pak ya. Banyak kasus terjadi juga perceraian di rumah tangga. Mohon maaf ya, suaminya ustadz misalnya. Suaminya ustadz, ngerti agamanya. Tapi kok terjadi juga perceraian? Ada persoalan apa? Itu banyak faktor ya, kita juga tidak bisa berspekulasi juga. Tapi juga ada kalanya mungkin penyebabnya kita lihat itu karena ilmu yang dia dapatkan dia tidak amalkan. Mungkin dia di luar ngomong Masya Allah luar biasa, sabar, berlembut, macam-macam ya dia ngomong sama jamaah. Tapi ketika dia berada di rumah tangga bersama istrinya seperti itu gak dia? Kan itu banyak juga terjadi. Nah ini juga, nah yang terpenting di situ adalah bagaimana melihat amalnya itu seperti apa. Ya, mungkin dia tahu ilmu agama sedikit, tetapi diamalkan itu jauh lebih bermanfaat ketimbang orang tahu banyak ilmu agama, tapi dia nggak ngamalkan, atau sedikit dia ngamalkan. Maka ini penting Pak, cari yang bertakwa. Ya, kalau memang itu yang pertama itu takwanya dikedepankan. Kalau mungkin dapat yang kaya, dapat yang ganteng, waktu alhamdulillah itu luar biasa. Ya, tapi sisi ketakwanya itu yang harus dikedepankan. Nah, kemudian juga ketika seseorang dia sudah memiliki ketakwaan dan dia merasa dia sudah siap untuk bertanggung jawab karena ini adalah amanah. Ini adalah amanah, tanggung jawab yang luar biasa, maka tentunya dia menyampaikan keinginannya tersebut untuk menikah. Ini yang dikatakan khitbah. Jadi khitbah itu apa, Pak? Meminang itu apa? Talabun nikah. Ya, talabuz zawaj. Menyampaikan keinginan menikah itu sudah dianggap meminang, Pak. Ya, walaupun mungkin dalam prosesnya ya beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak ada masalah selama itu tidak melanggar syariat. Biasa kalau di sini di Melayu gimana, Pak? Kalau Minang prosesnya gimana? Hah? Berisi? Minang. Apa yang dibawa biasa? Oh, belum ini ya, belum praktek ya. Belum praktek. Bawa apa gitu kan? Apa? Ya, bukan itu dalam arti bukan nyogok juga gitu kan. Itu apa namanya? Bawa sesuatu gitu nggak masalah ya. Bawa buah-buahan, buah apa gitu kan? Ya, tidak ada masalah gitu. Apapun tidak ada persoalan, yang penting tidak melanggar syariat. Tapi kalau ada misalnya ritual-ritual yang melanggar syariat, tentunya ini tidak boleh. Ya. Jadi ketika sudah mengatakan saya menikahi anak bapak atau saya ingin menikah denganmu, maka itu sudah dikatakan khitbah. Tetapi perlu dipahami dalam khitbah, seorang yang mau menikah dia harus pastikan wanita tersebut belum dikhitbah. Jangan sampai nanti banyak khitbah nanti. Ini khitbah gitu. Ya. Nah, ini kacau ini kan. Karena ketika sudah khitbah itu istilahnya kalau saya membahasakan, mohon maaf ya mungkin kalau salah tolong diperbaiki, itu booking, Pak. Kalau saya mengatakan apa itu? Booking. Kalau kita mengkhitbah berarti kita ada booking itu wanita. Sebelum di booking itu siapa saja mau khitbah kan boleh kan? Ini mau datang silakan, ini datang silakan. Tapi kalau Maulana sudah mengkhitbah jangan datang lagi. Gitu kan? Jadi itu aturannya seperti itu. Harus dipastikan. Dan apa namanya? Kalau sudah terjadi khitbah jangan dibatalkan begitu saja, ya Pak. Kadang-kadang di sini ada godaannya di sini kan. Wanita kalau dikhitbah, oh ternyata ada lagi yang mengkhitbah, oh ini lebih ganteng lagi, oh ini lebih kaya lagi, lebih tajir lagi. Ya sudah aku batalkan. Aku gak jadi nikah sama kamu. Ya dia membatalkan begitu saja tanpa ada sebab syar'i. Maka ini tidak boleh. Atau dia mencari-cari sebab alasan gitu kan. Pokoknya biar gimana gak jadi gitu. Allah Maha tahu. Allah mau dia mencoba, dan itu banyak terjadi. Ada yang mengeluhkan ke saya gitu, nggak jadi nikah. Kenapa? Kemarin sudah deal, sudah ketemu antara kedua keluarga dan segala macamnya. Terus kenapa nggak jadi? Nggak tahu lah itu orang tuanya minta
apa namanya, hantarannya sekian juta katanya, 25 juta, atau ada di Kijang itu ada minta 100 juta katanya. Maknya, mati aku nih, di mana aku dapat nih uang itu? Dia bilang gitu Pak ya. Dulu nggak ada persoalan, kok tiba-tiba sudah ada gitu. Dan kata dia gitu, saya cari, oh ternyata ada lagi yang lain gitu. Wah ini nggak boleh ini. Ingat ketika kita zalimin orang, nanti bisa jadi anak kita dizalimin oleh orang lain. Ya kama tadi nutudan, engkau diperlakukan sebagaimana engkau memperlakukan orang gitu. Maka ini diperhatikan ya. Jadi dalam persoalan ini harus kita pahami ya. Jadi ini aturan-aturannya di dalam khitbah. Ya, dan juga tidak ada kemestian khitbah itu harus siapa Bang? Tukar apa namanya? Cincin ya. Nah, nggak ada kemestian. Tukar cincin nggak ada kemestian. Yang penting seorang dia sudah katakan ingin menikahi anak kita, itu sudah khitbah. Apalagi dia diokekan ya. Ya, diokekan oleh. Jadi tidak mesti dengan mengatakan itu langsung jadi, enggak ya. Aku nikah ya. Oh, bukan. Ada penerimaan dulu dari wanitanya. Oke, berarti sudah. Gitu ya. Dan tentunya di sini harus nanya kepada perempuannya, dan orang tua tentunya juga tidak boleh terlalu dalam ikut campur tangan dalam persoalan ini, kecuali ada maslahat ya. Kecuali ada maslahat. Oh ternyata yang ini nih dia ternyata ya nggak bagus agamanya, ternyata begini orangnya, dia boleh menghalanginya, tidak ada persoalan. Tetapi selama tidak ada uzur syar'i maka tidak boleh dibatalkan. Baik. Nah, tentu di antara hal yang penting yang perlu dipikirkan di sini adalah terkait dengan mahar nih. Saya akan bahas tentang mahar nih, Pak ya. Tentang mahar. Bab as-sadaq, as-sadaq ma'khudz min as-sidq. Ya, as-sadaq atau mahar itu diambil dari kata as-sidq. Li'annahu yush'ir bi raghbati zawj fi zawjah. Diambil dari kata sidq itu kejujuran. Jadi mahar itu ya filosofinya itu adalah bentuk kejujuran, ya bentuk niat kuat untuk menikah. Tadi ada mahar, ya bukti kecintaan itu mahar, ya. Syar'an iwadan yusamma fi aqdi nikah au ba'da, yaitu adalah sesuatu yang diberikan disebabkan karena akad nikah. Jadi pemberian ya suami kepada istri karena dia menikah ya, karena ada pernikahan, itu namanya apa? Mahar. Ya. Fi aqdi nikah au ba'da. Nah, itu diserahkan di akad nikah atau sesudahnya. Ya, atau sesudahnya. Dan itu harus yusamma dan harus disebutkan. Harus disebutkan. Ya, kalau kita bicara mahar, maharnya itu harus disebutkan, harus jelas. Ya, harus jelas. Dan mahar ini adalah haknya perempuan. Haknya perempuan. Maka seorang laki-laki ingin menikah, dia harus tanya, ya. Jadi jangan asal-asal kasih aja, pokoknya kasih. Ini belum tentu dia suka, ya, belum tentu dia suka. Maka ditanyakan kepada perempuannya, maharnya apa gitu, maharnya apa. Ya, jadi perempuan yang menentukan, bukan yang menentukan orang tua. Ya, bukan orang tua ini adalah hak perempuan. Ya, orang tua mungkin ngasih masukan. Ngasih masukan maharnya apa. Dan perlu diperhatikan ya, meskipun mahar ini adalah hak wanita, bukan berarti wanita seenaknya saja. Ya, bukan berarti dia seenaknya, wah ini haknya saya, terserah saya. Ya memang sih, tetapi juga perlu diperhatikan ya calon suaminya itu juga perlu diperhatikan. Ya, diperhatikan ini bisa nggak, ini mampu nggak gitu. Kan gitu ya, diukur ini kayaknya dia bisa. Atau mungkin perempuan itu bisa menanyakan kepada laki-laki itu, kamu bisa ini enggak gitu. Kalau saya minta ini gimana gitu. Kan begitu ya. Dulu begitu ya, Pak. Seperti itu kan? Tanya dulu gitu kan. Tanya, itu namanya mahar, as-sadaq. Dan ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Wa atun nisa sadaqatihinna nila. Allah Subhanahu wa taala memberitakan, berikanlah wanita-wanita itu maharnya. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ya. Tentunya dalam artian tibna nafsan, tibna lakum an syai'. Tibna dengan catatan tibna. Jadi dia senang gitu, dia suka. Ya, itu dia. Kemudian juga wali fi'li sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Nabi melakukan dan Nabi juga memerintahkan, iltamis walau khataman min hadid. Ya, carilah meskipun dengan apa ya? Cincin dari besi. Ada nggak Pak cincin dari besi? Itu perumpamaan kan cincin itu biasa dari mana Pak? Dari emas, dari perak gitu kan? Ini dari besi nih. Ini tanda apa nih ya? Miskin banget gitu kan? Sampai besi pun dijadikan cincin gitu kan? Artinya harus ada gitu. Artinya harus ada. Karena itu istilahnya itu bukti cinta. Kan begitu Pak ya? Jadi kalau cinta harus dibuktikan. Dan salah satu buktinya adalah kasih hadiah. Jangan bilang cinta-cinta saja setiap hari, tapi nggak pernah ngasih hadiah sama istri, begitu Pak ya. Baik. Dan ini wa ajma ahlul ilmi ala masyru'iyat. Nah, dan juga ahlul ilmu para ulama juga sepakat tentang syariatnya memberikan mahar. Nah, sekarang jadi persoalan, berapa ukurannya? Amma miqdaruhu fala yataqaddar aqalluhu wala aktsaruhu. Kalau kita bicara mahar, ya hukum asalnya itu tidak ada batasan, Pak. Minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Itu nggak ada batasan. Ya. Fa kullu ma sahan yakuna samanan au ujrah. Yang penting segala sesuatu yang bernilai, yang berharga itu bisa jadi mahar. Jadi berharga ya. Jadi syaratnya itu berharga. Ya, bisa banyak, yang bisa sedikit ya. Dan kalau kita melihat maharnya Nabi SAW, beliau maharnya arba'umiyah dirham, 400 dirham. Berapa sih 400 dirham ini? Ya, lihat aja di Google berapa 1 dirham sekarang Pak. Kali 400 gitu lah Pak ya. Itu yang maharnya Nabi SAW. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, as-sadaqal muqaddam idza qasura wa huwa qadir ala dzalik lam yakrah. Beliau mengatakan, mahar yang diberikan kepada wanita, kalau seandainya mahar itu tinggi dan kemudian yang laki-lakinya mampu, enggak ada masalah. Ya. Jadi kalau seandainya kita orang tua dia ngasih mahar ini, calon menantu kita ngasih mahar ya. Ngasih maharnya apa, Pak? Rumah bertingkat. Jangan ditolak pula, dia mampu. Jangan, enggak usah. Seperangkat alat salat saja. Jangan. Kalau dia mampu silakan. Gitu, Pak ya. Jadi tidak ada walam yakrah. Yang penting kan dia mampu ya. Illa an yaktarana bidzalik ma yujibul karah min ma'nan mubah. Kecuali apabila di dalamnya itu ada sesuatu yang sifatnya bermewah-mewahan. Ya. Maharnya apa ya? Mahar artis yang gitu mewah banget gitu. Fa amma in kana ajizan an dzalik, kalau seandainya dia tidak mampu maka makruh. Maksudnya calon menantu nggak bisa ngasih mahar itu, ya, dia nggak bisa, maka makruh kita berikan itu kepadanya, kita tetapkan itu kepadanya, dia nggak bisa, gitu kan? Bal yahrum, bahkan bisa jadi haram, kalau seandainya itu menjadi penghalang utama kan, nggak jadi menikah nih, ya, nggak jadi menikah gara-gara itu. Nah, sementara anak kita ini sudah masuk dalam kategori wajib. Kalau dia tidak menikah, berzina dia, Pak. Tapi kita ngasih maharnya tinggi, nggak bisa dia. Nah, ini sangat, atau mungkin yang perempuannya itu apa Pak? Mabuk apa, Pak? Mabuk cinta gitu. Aku tak mau nikah, Pak, kalau nggak sama dia, karena aku bunuh diri saja. Nah, itu kan udah wajib lah itu, Pak. Nah, daripada dia bunuh diri kan, ya sudah, jangan dikasih mahar yang tinggi-tinggi yang menyebabkan terhalang dia menikah. Fa amma in kasur fa huwa muakhar fi dhimmati fa yanbaghi an yukrah lima fihi min ta'rid nafsi li syakli dhimmah. Jadi kalau seandainya adapun banyak fa huwa muakhar fi dhimmati fa yanbaghi an yukrah. Kalau seandainya banyak dan itu adalah menjadi tanggungannya dan dia tidak mampu, ya, maka itu makruh hukumnya. Wal khulasah, kesimpulannya anna kasratus shadaq la tukrah idza lam tabla haddal mubah wal israf. Jadi kesimpulannya adalah mahar itu boleh banyak selagi tidak melampaui batas dan tidak bermewah-mewahan atau bangga-banggaan. Mubah ini bangga-banggaan. Karena kadang ini kan menjadi bangga-banggaan juga para orang tua. Wah, anakku ini maharnya ini. Wah, itu kan ini kan ya disebutkan ini dan semacamnya. Ya, gitu Pak ya. Jadi intinya seperti itu.
Wa yatabayyan min khilal ma sabaq anna ma wasala ila nas fi qadiyatil muhur min al-mugha la yura fiha janibul zawj al-faqir walati asbahat. Nah, ini kita melihat, Pak, kondisi realnya, kenyataan ketika mahar itu banyak, itu efeknya luar biasa. Saya kalau bicara di Arab, ya karena saya pernah di Arab, itu maharnya mungkin ya untuk kita di sini agak susah nih. Ya, maharnya itu, Pak, ya 100.000 rial. Berapa tuh, Pak, 100.000 rial? Kali 4.000. 400 juta. Ya, 400 juta. Maka kita melihat ya banyak para wanita ya tidak menikah, umurnya sudah tua tapi tidak menikah karena permintaan. Ya, apalagi di sana orang tua punya power luar biasa. Jadi dia menentukan, oh ini segini gitu kan. Sehingga apa akibatnya? Tidak jadi menikah. Banyak yang tidak menikah. Nah, ini tentunya bahaya juga gitu kan. Ya, tidak jadi menikah, tentu maksud syar'i itu tidak tercapai gitu. Maksud syar'i itu dengan pernikahan itu apa, Pak? Ya, banyak banyak anak kan gitu. Keturunan, banyak umat gitu. Itu maksud syar'inya. Kalau kita hambat berarti sedikit kita. Sementara Nabi SAW begitu bangga dengan umatnya yang banyak gitu. Ya, maka ini perlu diperhatikan. La yurafi janibul fakir, dan dia tidak memperhatikan calon suaminya yang fakir ini. Kasih mahar ya. Walati asbat sibatul murtaqa fi tariq zawaj. Nah, ini yang menjadi penghalang di dalam pernikahan. Berikutnya, Pak, di antara hal yang penting kita perhatikan dalam mahar ini adalah wa tustahabu tasmiyatus sadaq wa tahdiduhu fil aqd liqat'in niza. Dan dianjurkan untuk menyebutkan maharnya dan ukurannya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Disebutkan maharnya apa? Ya, kemudian ukurannya berapa? Kalau emas berapa beratnya? Wa yajuzu an yusamma yuhaddad ba'dal aqd. Ya. Dan juga ada yang mengatakan boleh untuk disebutkan setelah akad. Ya, ada mahar, ya, kemudian disebutkan, maksudnya kepada khalayak ramai ya. Ya, yang penting yang perempuannya harus tahu kan? Ya, harus tahu. Surprise katanya kan, taunya enggak suka ininya. Enggak dikasih tahu kan? Nah, itu. La junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassunna aw tafridu lahunna faridah. Berikutnya yang perlu diperhatikan, ya, yabda tamallukul mar'a li sadaqah minal aqd. Nah, kepemilikan mahar itu dimulai dari sejak akad. Ya, jadi kalau belum akad, walaupun sudah disampaikan, belum menjadi milik wanita. Jadi kalau sudah akad, sudah berarti milik dia. Ya. Wa yataqarru kamilan bil wata', dan itu wajib diberikan secara sempurna ketika laki-laki sudah berhubungan badan dengannya. Ya. Jadi kalau belum berhubungan badan setengah. Ya, setengah. Nah, ini juga ada kasus juga gitu kan. Ya, kasus ada keluarga datang ya ke rumah saya. Ya, anaknya menikah dengan laki-laki gitu kan. Nah, kemudian ternyata si anaknya ini bermasalah, anaknya ini. Kemudian laki-lakinya ini ingin menceraikan dia. Menceraikan anaknya. Terus laki-laki ini meminta kembali maharnya. Ya, meminta kembali maharnya. Karena dia merasa ditipu gitu. Itu ya. Gimana, Ustaz? Apakah kita kembalikan nih semuanya atau gimana gitu? Ya, maka ini kan perlu. Ya, gimana nih, Pak? Kalau dia sudah menikah nih, kemudian dia sudah berhubungan badan, apa maharnya itu dikembalikan enggak semuanya? Gimana? Ya, menurut aturannya mahar itu tidaklah dikembalikan. Mahar itu tidak dikembalikan. Ketika akad itu terjadi, akadnya sahih, benar, syarat-syarat pernikahannya benar, itu tidak dikembalikan. Itu tidak boleh dikembalikan. Kapan mahar itu dikembalikan? Ketika terjadi khulu'. Ketika terjadi khulu'. Khulu' itu apa, Pak? Seorang wanita minta cerai. Seorang wanita minta cerai. Kalau dia minta cerai, dikembalikan. Selagi wanita tidak meminta cerai, maka maharnya tidak dikembalikan. Jadi jangan minta lagi. Mana tuh yang saya kasih itu? Mana? Enggak boleh. Karena itu sudah menjadi miliknya. Ya, miliknya akan batal kalau seandainya dia minta nikah. Minta cerai ya, Pak ya. Minta cerai atau minta nikah dengan yang lain gitu. Itu maksudnya. Baik. Idza talaqaha qabla dukhul, seandainya seorang
menceraikannya sebelum, ya artinya sudah akad nih Pak. Udah akad kan sudah pas, sudah jadi itu ya. Terus kemudian tiba-tiba dia ceraikan. Ya mungkin dia ceraikan ada alasan mungkin syar'i dan segala macamnya. Maka dia maka si perempuan itu mendapatkan setengah ya dari mahar yang sudah ditetapkan. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Seandainya kalian menceraikan wanita sebelum kalian sentuh, maka kalian wajib memberikan kepada wanita setengahnya, apa yang ditetapkan. Ya, berikutnya kullu ma qubida bisabab nikah ka kiswali abiha wa akhiha fa huwa minal mahar. Nah, ini juga perlu diperhatikan, setiap sesuatu yang didapatkan disebabkan pernikahan ka kiswatin li abiha, seperti memberikan pakaian kepada bapaknya. Jadi seorang laki-laki, Pak, dia nikah. Ya, kemudian dia ngasih sesuatu untuk bapak mertuanya. Ya. Kemudian atau untuk saudara istrinya, fahuwa minal mahar, maka itu juga dianggap sebagai mahar. Artinya tidak bisa diambil kembali. Tidak bisa diambil kembali meskipun nanti dia bercerai, ya maka dia tidak boleh mengambil apa yang sudah diberikan kepada ya bapak mertuanya atau saudara istrinya. In asdaqaha malan maqsuban aw muharraman sahhan nikah wa wajaba lahal mahrul mithl badal sadaqil muharram. Nah, ini jadi persoalan. Apabila mahar itu diambil dari harta yang dirampas, korupsi. Ternyata mahar itu hasil korupsi. Ya, atau dengan cara haram yang lainnya, nikahnya gimana? Nikahnya sah. Karena kalau kita bicara sah pernikahan itu lihat rukun, Pak. Kalau rukun ada, sah berarti ya. Hanya saja wajib mahar misil. Mahar misil itu mahar yang disesuaikan dengan standar di suatu daerah. Ya, Pak ya. Misalnya tadi maharnya apa ya maharnya? Mobil Fortuner misalnya. Mobil Fortuner. Ternyata itu hasil korupsi, Pak. Ya, Pak ya? Hasil korupsi. Ini haram berarti. Nah, kemudian apa? Apakah dia terlepas dari itu? Tidak ada kewajiban, itu mahar misil. Disesuaikan di daerah itu. Kalau di Tanjung Pinang, rata-rata mahar orang berapa, Pak? Rata-rata ya. Ini kita bicara rata-rata nih. Mungkin Bapak yang sepuh yang ya apa Pak biasanya di sini, Pak? Mahar orang biasanya? Emas ya? Berapa kilo, Pak? Oh, enggak ditentukan biasanya. Oh, gitu ya. Oh, seuntai gitu. Seuntai ya. Seuntai itu berapa tuh, Pak? Sekilo. Masya Allah. Senanglah di sini ya, perempuan nikah di sini ya. Ya. Pokoknya gitu, standarnya berapa gitu. Kalau Indonesia kebanyakan daerah kan seperangkat alat salat. Ya. Jadi mahar yang tadi itu dibatalkan. Gantinya mahar misil. Mahar misil. Kalau di Karimun apa? Karimun ya? Tempat itu di mana? Di Riau. Di Riau apa? Biasanya standarnya apa itu? Standar mahar misilnya, mahar standarnya. Sekarang? Iya, sekarang. 30 apa? 30 juta. Oh, maharnya 30 juta ya. Insyaallah. Ya. Itu antara beda ya, harus dibedakan. Mahar sama antaran beda nih ya. Ya. Mahar itu apa yang diberikan kepada kalau antaran apa? Ya untuk pesta ya. Untuk pesta tentu kan ada ini ya sumbangsi dari laki-lakinya gitu kan. Kalau maharnya, ini maharnya. Sama ya, seperangkat alat salat ya, Indonesia Raya berarti ya. Nah, jadi berarti itu seperangkat alat salat. Seandainya maharnya itu adalah mahar dari yang haram. Baik. Dan tentunya kalau bicara mahar ini juga boleh di apa, Pak? Dicicil. Boleh nggak dicicil, Pak? Boleh. Dan tentunya ini tentu sesuai dengan keridhaan ini. Jadi cicil. Jadi bukan TV-nya aja yang cicil, bukan kendaraannya sih, mahar pun juga cicil. Wah, itu. Jadi kalau ada seperti itu ya boleh, misalnya boleh. Tentu dengan keridhaan wanitanya. Baik, itu Pak ya. Berikutnya diantara yang penting ini wa in faraqa qabla dukhul bi talaqin falal mut'ah bi qadri ma yusri zawjiha wa usri. Nah, wa in kanat mufaraqa bi mautin qabla dukhul takhara al mahar misl. Nah, kalau seandainya dia menikah kemudian tiba-tiba meninggal.
ada orang menikah, Pak. Ya, la samahallahu lah. Ternyata belum dia menggauli istrinya, tiba-tiba dia sudah meninggal gitu. Iya, ya. Dia sudah meninggal. Allah alam, entah kecelakaan lah, entah apalah gitu kan. Tapi belum sempat gitu ya. Maka bagaimana? Taqarrara mahar misil, maka dia harus mengeluarkan mahar misil. Mahar misil itu mahar yang disesuaikan dengan tempat itu, di daerah itu, Pak ya. Kalau tadi apa? Kalau dia ceraikan setengah. Tapi kalau dia tidak menceraikan, tetapi karena perceraian kematian, ya cerai mati lah bahasa kita, maka dikeluarkan dari mahar misil dari apa yang dia tinggalkan. Dari apa yang dia tinggalkan. Ya kalau punya harta, ya mahar misilnya apa? Ya tergantung ya daerah yang dia tempati. Baik, ini Pak diantara hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Lil mar'a qabla dukhul man'u nafsiha hatta taqbida shadaqah bihal. Nah, bagi perempuan boleh dia menolak, mohon maaf, hubungan badan dengan laki-laki ketika dia belum dapat maharnya. Boleh, Pak ya? Maharnya belum. Gitu ya. Jadi boleh nolak gitu kan. Walaupun hukum asalnya kan nggak boleh nolak tuh. Perempuan kalau diajak nggak boleh nolak. Tapi kalau belum bayar, ya belum ngasih ya, belum bayar ya. Belum bayar belum ngasih. Belum ngasih maharnya, ya boleh. Ya gitu, Pak. Karena sebenarnya mahar itu wajibnya mut'ah itu adalah karena mahar tadi. Kalau mahar sudah dikasih ya sudah, nggak ada istilahnya menolak. Makanya ketika menikah, ya wanita kan tidak boleh menolak ajakan suami karena itu konsekuensi dari pernikahan. Kalau mau menikah ya siap, kalau nggak mau ya jangan nikah, gitu kan begitu. Jangan menikah. Inilah perkara mungkin yang saya ingin sampaikan dalam persoalan shadak tentang mahar, Pak ya. Intinya saya simpulkan, pokoknya mahar itu jangan menyulitkan. Ya, pokoknya sama-sama enak lah. Ya, intinya sama-sama enak, laki-lakinya enak, perempuannya juga enak. Jangan sampai nanti itu menjadi beban, menjadi penghalang terjadinya sebuah pernikahan. Dan kata Rasulullah SAW, sebaik-baik mahar adalah aisaruhu, yaitu adalah yang paling ringan. Semakin ringan maharnya, maka itu yang semakin baik. Ya, karena kita nikah ini bukan cari cari uang gitu ya, bukan cari harta itu. Itu sekedar tanda cinta saja seorang suami kepada calon istrinya atau kepada istrinya. Baik, itu saja Pak yang mungkin kita bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan.